Jadi ini perbedaan antara predestinasi yang selama ini dipahami atau diyakini berasal dari Calvin, ternyata di dalam Injil Yohanes juga ada unsur itu. Kenapa mereka memprotes ketika Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah? Padahal itu satu klaim yang lebih rendah sebenarnya dibandingkan dengan sebutan Musa sebagai Allah atas Firaun. Ya. Jadi bisa dipahami kenapa Yesus mengatakan ayat 26, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Bukan karena Allah menetapkan itu sejak semula, tapi memang mereka sedari awal memang tidak mau mendengarkan. Jadi ya memang tidak berasal dari kandang karena memang sedari awal mereka tidak mau mendengarkan. Sahabat TKB TV, sahabat ngulik Alkitab dimanapun berada, pada saat ini kita akan meneruskan ulikan dari Injil Yohanes. Program ngulik Alkitab diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan tentu saja menggali setiap pesan yang berharga dalam setiap teks yang kita ulik. Seperti yang saya sampaikan di awal, kita masih mengulik Injil Yohanes, yaitu episode kali ini kita mengulik Injil Yohanes pasal 10, ayat 22 sampai 42, Injil Yohanes pasal 10, ayat 22 sampai 42, dengan judul Domba-domba dari kandang Allah, predestinasi Allah Injil Yohanes. Dari judulnya aja ini sudah menimbulkan pertanyaan ya para sahabat. Dan yang akan menolong kita mengulik teks ini Injil Yohanes 10 ayat 22 sampai 42. Saya mau sapa dulu by Zoom Bapak Pendeta Emeritus Mungki Asasmita. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Ya, salam jumpa kembali Bu Santi dan para penikmat program ngulik Alkitab ini dimanapun Anda berada. Iya, Pak Pendeta, pada episode kali ini langsung dari negeri yang jauh, negeri yang jauh, bukan saja melintasi antar pulau, namun negara, yaitu dari Jerman. Pak Pendeta, terima kasih untuk kesediaan, karena kita memang diberkati dengan teknologi ya, jadi yang jauh pun tetap kita bisa terkoneksi. Baik, kita akan mulai saja episode kali ini. Injil Yohanes 10 ayat 22 sampai 42 diberi judul domba-domba dari kandang Allah, predestinasi Allah Injil Yohanes. Kita akan awali dalam doa. Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Ya, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama kembali mengulik firman Tuhan untuk mengokohkan dan meneguhkan iman kami, sehingga kami juga dapat menjalani kehidupan ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi inspirasi, bahkan juga menjadi landasan dari setiap gerak kehidupan kami, dimanapun kami berada, dan siapapun kami, Tuhan hadirkan di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membaca Injil Yohanes 10 ayat 22 sampai 42. Kemudian tibalah hari raya penahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu."
Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah yang diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau seorang manusia menjadikan dirimu Allah. Kata Yesus kepada mereka, bukankah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman, kamu adalah ilah. Jikalau mereka kepada siapa firman Allah itu disampaikan disebut ilah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu, lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda mujizat pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini memang benar. Lalu banyak orang di situ percaya kepadanya. Baik, Pak Pendeta, ini judulnya ini sudah mengundang pertanyaan nih. Domba-domba dari kandang Allah, predestinasi ala Injil Yohanes. Mulai dari judul nih Pak Pendeta. Ini ada kata predestinasi, lalu dilanjutkan ala Injil Yohanes. Bisa dijelaskan ini Pak Pendeta, apa ini maksudnya nih? Apa di era Injil Yohanes ini ketika ditulis sudah ada semacam konsep predestinasi kah? Karena ketika kita mendengar istilah predestinasi, tapi kok ini predestinasi ala Injil Yohanes? Maksudnya apa nih Pak Pendeta dari judul ini? Baik, terima kasih Bu Santi. Jadi begini, predestinasi itu pada umumnya orang memandang atau memahami predestinasi sebagai sebuah takdir gitu ya. Itu pengertian umum ya. Nah, predestinasi sendiri berasal dari kata pre dan destinare ya. Pre itu artinya sebelum, destinare itu artinya menetapkan tujuan. Jadi tujuan yang ditetapkan sebelumnya gitu. Nah, selama ini kita memahami bahwa terutama dari Calvin ya, bahwa predestinasi itu adalah penetapan ilahi ya, secara sepihak sebenarnya, karena Allah sendiri yang menentukan siapa yang akan selamat dan siapa yang akan binasa. Bahkan dalam dalam kelompok-kelompok tertentu, dalam Protestantisme, pemahaman tentang predestinasi ini sedemikian tajam, sedemikian tegas, yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya orang, kalau memang dia ditetapkan untuk binasa, maka pada akhir hidupnya dia akan murtad. Sebaliknya, sejelek-jeleknya atau sejahat-jahatnya seseorang, kalau ia sudah ditetapkan oleh Allah akan selamat, maka menjelang akhir hidupnya ia akan bertobat. Dan seringkali yang sering menjadi contoh dari pemahaman ini adalah orang yang disalibkan di sebelah Tuhan Yesus Kristus, di mana dia menghabiskan hidupnya di dalam kejahatan dan menjelang akhir hidupnya dia bertobat. Maka Tuhan Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Masih banyak contoh-contoh yang lain, seperti misalnya dari sejak dalam kandungan ibuku engkau telah menetapkan aku demikian. Nah, ini yang kemudian seringkali menjadi bukti bahwa ini adalah predestinasi. Allah sudah menetapkan terlebih dahulu dan menetapkan secara sepihak. Itu pandangan umum. Nah, tetapi kalau kita melihat apa yang diuraikan di dalam Injil Yohanes ini nanti, kita melihat ada juga ini unsur predestinasi, tetapi ini bukanlah dekrit
ilahi yang ditetapkan secara sepihak. Ya. Jadi ini perbedaan antara predestinasi yang selama ini dipahami atau diyakini berasal dari Calvin. Ternyata di dalam Injil Yohanes juga ada unsur itu. Tetapi toh berbeda. Itu sebabnya saya katakan predestinasi Allah atau versi penginjil Yohanes. Bahwa ternyata predestinasi versi Injil Yohanes ini tidak sama seperti yang dipahami oleh kelompok Calvinis, ya. Bahwa ini penetapan sepihak dan ini sebuah takdir, ya. Ternyata tidak demikian. Nanti akan kita lihat di dalam penguraian selanjutnya. Begitu Bu Santi. Baik Pak Pendeta. Pak Pendeta sudah memberikan gambaran nih sedikit ya. Dan kita akan melihat lebih dalam ayat per ayatnya sehingga kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan dari teks ini. Pak Pendeta, nih Yohanes 10 ayat 22 sampai 42 yang menjadi teks yang kita ulik. Ada dua perikop, dua judul perikop ya. Yesus ditolak oleh orang Yahudi, Yesus di seberang Sungai Yordan. Dari ayat ini 22 sampai 42, topik-topik apa yang muncul, yang menguat dari teks ini, Pak Pendeta? Kalau kita mau coba urai begitu ya, dari ayat 22 sampai 42, tema-tema apa saja yang menguat di teks ini? Baik, ya Bu Santi, jadi dua perikop yang disatukan ini saya bagi menjadi 4 bagian. Yaitu yang pertama adalah ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26 ini khususnya atau berfokus pada kemesiasan Yesus, ya, berawal dari pertanyaan toh, apakah engkau ini Mesias atau kami harus menanti dan sebagainya. Kemudian bagian yang kedua yaitu ayat 27 sampai dengan ayat 29 itu berbicara atau berfokus tentang domba-domba Bapa. Siapa sih domba-domba Bapa? Nah, disinilah masalah predestinasi tadi muncul itu, ya. Dan kemudian yang ketiga itu adalah kesatuan Yesus dan Bapa. Dan itu ada di dalam ayat 30 sampai dengan 39. Nah, sebenarnya kita berhenti dulu sampai di situ. Bagian yang pertama yaitu tentang kemesiasan Yesus dengan bagian yang ketiga yaitu kesatuan Yesus dan Bapa, itu sebenarnya mempunyai kemiripan isi, ya, bahkan bisa dikatakan terjadi pengulangan dan penekanan yang lebih pada bagian yang ketiga itu. Nah, struktur semacam ini di dalam Alkitab kita seringkali disebut dengan inklusio. Inklusio itu artinya memeluk. Ya. Jadi bagian A dan bagian C itu memiliki kesamaan isi dan ini mengurung atau memeluk bagian B. Biasanya kalau struktur semacam ini mau menekankan bahwa bagian B itulah yang mau diperhatikan atau mendapatkan tekanan khusus atau fokusnya ada di bagian B itu yaitu domba-domba Bapa. Namun tidak berarti bahwa bagian A dan C itu tidak ada gunanya. Justru bagian B itu hanya dapat kita pahami jikalau kita mengulik bagian A dan bagian yang C. Ya. Nah, kemudian masuk ke bagian terakhir yaitu ayat 40 sampai dengan 42. Di situ disinggung soal Yesus dan Yohanes Pembaptis, di mana Yesus kembali ke tempat Yohanes Pembaptis. Dan bagian yang terakhir ini pun meskipun tidak terlalu terkait langsung, artinya bisa saja seperti yang dilakukan oleh LAI memisahkan perikop ini dari perikop sebelumnya, tetapi toh perikop ini memberikan dukungan pada apa yang dibicarakan pada perikop sebelumnya, yaitu ayat 22 sampai dengan ayat 39 tentang Yesus. Ya, siapakah Yesus itu? Ya. Begitu Bu Santi. Ya, baik. Pak Pendeta telah menguraikan nih topik-topik atau tema-tema yang menguat di teks-teks ini, dan kita akan lihat bersama-sama pesan-pesan ataupun tema-tema yang menguat di teks ini. Kita akan explore itu di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat Ngulik Alkitab, sahabat YKB TV, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes 10 ayat 22 sampai 42. Saya mengajak sobat semua penikmat Ngulik Alkitab yang senang membaca dan mengulik teks-teks yang penting ini, khususnya Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 42. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Kita kembali pada Pak Pendeta untuk melanjutkan ya di segmen yang kedua ini. Mari Pak Pendeta boleh dieksplor dari yang pertama ini, pesan pertama dari ayat 22 sampai 26 tentang kemesiasan Yesus. Apa yang Yesus coba untuk sampaikan kepada orang-orang yang bertanya ini, berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan jikalau engkau Mesias. Kalau saya menangkap kesan ayat ini, kesannya kayak mereka benar-benar bertanya gitu, karena mereka sedang benar-benar menanti, dan ketika Yesus menjawab mereka puas. Dan apakah betul begitu mereka puas, ya kita lihat nanti. Mari Pak Pendeta. Terima kasih. Jadi diawali dengan informasi bahwa pada saat itu sedang dirayakan Hari Raya Hanukkah atau Hari Raya Penahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ini mempunyai latar belakang sejarah, yaitu bahwa Bait Allah itu memang pernah mengalami penajisan atau penistaan oleh Raja Antiochus IV Epiphanes, ya, di mana Bait Allah kemudian dinajiskan dengan benda-benda yang tentunya bertentangan dengan iman Yahudi, ya, iman kepada Yahweh. Ya. Nah, lalu terjadilah pemberontakan besar yang dipimpin oleh keluarga Makabe, tentu di bawah kepemimpinan Yudas Makabe, ya, sehingga kemudian mereka, keluarga Makabe dan pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Antiochus IV Epiphanes. Lalu Bait Allah dibebaskan dan dikuduskan kembali. Nah, itulah yang disebut dengan Hari Raya Hanukkah atau Hari Raya Penahbisan kembali Bait Allah. Ya. Nah, dalam konteks itulah kemudian muncul pertanyaan, apakah Yesus ini adalah Mesias? Nah, apakah ini memang merupakan sebuah pertanyaan atau sebuah ujian bagi terhadap Yesus? Ya, kita melihat nanti bahwa ternyata ini bukan sekedar pertanyaan, ya, tetapi nampaknya mereka dalam quote and quote, dalam tanda kutip itu mencari gara-gara lagi gitu ya. Nah, kata penahbisan di dalam perikop ini juga dipergunakan di dalam Alkitab Ibrani berbahasa Yunani yang seringkali disebut juga Septuaginta. Kata ini dipakai untuk penahbisan mezbah yang pertama. Misalnya di dalam Bilangan pasal 7 ayat 10 sampai 11, ayat 84, juga dipakai penahbisan Bait Allah di kitab Raja-Raja maupun Tawarikh,
dan juga pada masa Esra ya, di zaman Esra ketika kembali dari pembuangan, bait Allah kembali ditahbiskan. Nah, kata penahbisan itu yang dipakai di dalam Injil Yohanes ini sama dengan kata-kata yang dipakai di dalam Perjanjian Lama tetapi berbahasa Yunani. Makna dari penahbisan tidak lain adalah pengudusan. Dan di sini juga pada pasal 10 ayat 36 penginjil Yohanes menegaskan bahwa Yesus itulah dia yang dikuduskan oleh Bapa. Oleh karena itu Yesus lebih utama dari mezbah ya, daripada mezbah. Nah, dengan demikian, penginjil Yohanes itu mengemukakan satu tema baru sebenarnya, bahwa Yesus itu adalah bait Allah yang baru, di mana anak dan bapa tinggal bersama di dalamnya. Ya. Jadi ini sebuah tema baru yang diungkapkan di dalam Injil Yohanes, bahwa Yesus adalah bait Allah yang baru. Nah, kalau dalam perayaan Hanukkah itu merupakan satu perayaan yang punya konteks bersifat politis ya, pembebasan ya, peringatan dan pembebasan yang bersifat nasional, meskipun juga tentu ada unsur religiusnya karena di situ pembebasan atau pemurnian kembali bait Allah ya. Nah, apa yang ditawarkan oleh Yesus merupakan sesuatu yang jauh lebih besar ya, karena Yesus menawarkan satu pembebasan yang bersifat spiritual menyangkut keseluruhan kehidupan manusia ya, bukan hanya secara politis, kemudian juga secara religius, tapi keseluruhan manusia. Yesus menawarkan satu pembebasan dari dosa, dari kuasa dosa dan kegelapan. Itu sebabnya mengapa ia juga menekankan bahwa dirinya adalah terang dunia. Barang siapa berjalan bersama dengan aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Ya, jadi Yesus memakai konteks pembebasan bait Allah ini, kemudian dipakai untuk masuk menyatakan identitas dirinya, bahwa dia adalah Mesias. Mesias yang tidak lain adalah pembebas sejati, pembebas umat manusia dari kuasa dosa dan dari kuasa kegelapan. Ya. Pembebasan secara politis ataupun religius itu baru sebagian saja, sebagian dari dimensi kehidupan manusia. Sementara Yesus menawarkan satu pembebasan yang utuh, pembebasan yang bersifat spiritual. Jadi jangan keliru menyamakan spiritual dengan rohani. Saya kira itu dua hal yang sangat berbeda, karena spiritual itu jauh lebih luas, menyangkut keseluruhan hidup manusia, tidak hanya beberapa dimensi atau beberapa bagian dari kehidupan manusia, tapi secara keseluruhan. Nah, itulah bagian yang pertama di mana kemesiasan Yesus dipertanyakan dan Yesus menjawab ya, bahwa dia adalah Mesias yang menghadirkan pembebasan dari kuasa dosa dan kegelapan yang melingkupi kehidupan manusia. Nah, bagian yang kedua, barulah kita masuk kepada, atau kita sebaiknya bicara dulu bagian yang ketiga ya, baru nanti masuk ke bagian kedua ya. Nah, bagian ketiga, di situ Tuhan Yesus menekankan ya, karena reaksi kemarahan atas kemarahan dari orang-orang Yahudi itu, kemudian Yesus mempertanyakan ya, kan Tuhan Yesus akan dirajam begitulah ya. Apa yang menyebabkan ia harus mengalami seperti itu? Apa alasannya dia akan dilempari batu atas pekerjaan baik yang ia kerjakan? Pekerjaan mana yang menyebabkan ia hendak dirajam? Nah, orang-orang Yahudi mengatakan bukan karena pekerjaan itu, tapi karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Itu sebabnya dianggap menghujat Allah. Nah, orang yang menghujat Allah dalam hukum Yahudi layak untuk dihukum mati atau dirajam begitu ya. Nah, sangat menarik ini karena untuk perayaan Hanukkah itu menghormati para pahlawan dari keluarga Makabe yang telah melakukan pekerjaan baik demi Israel. Ya. Tetapi sekarang Yesus melakukan pekerjaan baik demi umat manusia dan ia melakukan pekerjaan Allah, tapi justru ditolak. Gitu. Ya. Padahal akibat dari perbuatan Antiochus IV Epiphanes itu,
yang telah menajiskan bait Allah, membuat banyak orang Yahudi kemudian murtad dan menyembah Raja Antiochus IV Epiphanes itu. Ya. Nah, maka dipuji sebagai pahlawan, dihormati sebagai pahlawan. Nah, di hadapan mereka berdiri orang yang telah dikuduskan Allah, yang membawa terang Allah dan menawarkan pembebasan dari kuasa dosa, justru mereka tolak dan hendak mereka rajam. Ya. Nah, dari respon itu kemudian Yesus mengutip Mazmur 82 ayat 6. Kamu adalah ilah. Ya. Atau bisa juga kamu adalah Allah. Itu menurut versi TB yang lama ya. Nah, terkait dengan itu ada penjelasan yang sangat penting. Yaitu yang pertama, Yesus membuka mata para lawannya menunjukkan bahwa mereka itu inkonsisten, ya, tidak konsisten sama sekali. Mereka selalu menuntut supaya melihat dan merujuk pada kitab suci. Iya. Namun, mereka lupa bahwa ada ayat di dalam Alkitab yang lebih mengejutkan lagi karena menyebut manusia sebagai Allah. Ya. Nah, mereka juga sebenarnya mengklaim sebagai anak-anak dari Bapa yang satu. Itu ada di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes 8 ayat 41 dengan jelas sekali mereka mengatakan bahwa kami memiliki satu Bapa, yaitu Allah. Jadi mereka lupa bahwa mereka sendiri menyebut dirinya sebagai anak-anak Allah. Gitu. Jadi ini ketidakkonsistenan itu ya. Dan kemudian yang kedua, ya tentu ada yang lain juga, misalnya Musa pernah disebut sebagai Allah atas Firaun di dalam Keluaran pasal 7 ayat 1 ya. Musa, orang yang sangat dihormati itu disebut sebagai Allah atas Firaun. Itu bisa dibaca di dalam Keluaran pasal 7 ayat 1. Nah, Yesus lebih dari Musa ya. Dan di sini kemudian Tuhan Yesus memakai gambaran itu untuk menunjukkan bahwa kenapa mereka memprotes ketika Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah. Padahal itu satu klaim yang lebih rendah sebenarnya dibandingkan dengan sebutan Musa sebagai Allah atas Firaun. Ya. Jadi ini ketidakkonsistenan yang ditunjukkan oleh Yesus. Yang kedua, Yesus menggunakan satu ungkapan yang bermakna sangat dalam. Ya. Di dalam ayat 35 dikatakan kepada siapa firman itu disampaikan. Nah, kalimat ini atau formulasi ini sering menunjuk kepada orang yang dipanggil oleh Allah untuk berbicara dan bertindak atas namanya. Di dalam Samuel pasal 15 ayat 10, Hosea pasal 1 ayat 1, Yoel pasal 1 ayat 1, dan selanjutnya masih ada banyak lagi orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi nabinya, yang dipanggil untuk berbicara dan bertindak dalam namanya, itu selalu dikatakan firman itu disampaikan kepadanya. Nah, Yesus juga memakai kalimat itu kepada siapa firman itu disampaikan. Dan di sini Tuhan Yesus menggunakan satu argumen yang disebut dengan fortiori. Ya. Argumen fortiori itu betapa lebih lagi. Ya. Jadi kalau mereka ini dipanggil untuk menjadi nabi, ya, bahkan ada juga yang disebut sebagai Allah atau ilah, maka terlebih lagi Yesus, karena dia dan Bapa adalah satu adanya. Dan kesatuan dari Yesus dan Bapa itu dapat dilihat dari pekerjaannya, dari apa yang dikerjakan. Nah, apa yang dikerjakan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini bukan hanya sekedar tindakan-tindakan, tetapi selalu mencakup perkataan atau pengajarannya dan juga perbuatannya. Pekerjaan atau pengajaran dan perbuatannya itu mencerminkan atau mengungkapkan identitas dari Yesus yang sebenarnya. Bahwa ia dan Bapa adalah satu adanya. Nah, jadi di bagian yang pertama tadi soal kemesiasan, kemudian bagian yang ketiga lebih ditekankan, inilah kesatuan antara anak dengan Bapa. Dan Bapa yang maha kuasa dan sekaligus juga Bapa yang penuh kasih. Ya. Jadi dengan menekankan
kesatuan antara pekerjaan Yesus dengan pekerjaan Bapa itu sebenarnya Tuhan Yesus mau mengatakan ya bahwa jika orang-orang Yahudi itu tidak percaya pada identitas Yesus yang adalah Mesias dalam kesatuan dengan Allah Bapa secara langsung, Yesus mau mengajak mereka untuk mempercayainya melalui pekerjaannya. Karena pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan Bapanya dan undangan semacam itu sebenarnya sangat lazim pada masa itu. Misalnya para rabi Yahudi sering mengajarkan bahwa bila Israel di padang gurun tidak dapat mempercayai janji Allah bagi masa depan mereka, mereka dapat belajar dari apa yang telah Allah lakukan di masa lalu dalam kehidupan mereka. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Allah di masa lalu itu menjadi semacam jaminan apa yang ada akan terjadi di masa depan. Nah, demikian pula dengan identitas Yesus. Kalau mereka tidak bisa mempercayai kata-kata Yesus tentang identitasnya, lihatlah pekerjaan yang telah dilakukan yang di masa lalu itu. Ya. Dari situ kemudian percayalah bahwa inilah identitas Yesus yang sesungguhnya, bahwa ia dan Bapa adalah satu adanya. Nah, jadi dua perikop atau dua bagian ini, bagian yang pertama dan bagian yang ketiga, itu menekankan tentang siapakah Yesus, identitasnya, kesatuannya dengan Bapa dan sebagainya. Baru kemudian kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu domba-domba Bapa. Baik. Nah, begitu Ya, Bu Santi. ya. Baik Pak Pendeta, ini dari yang pertama kemesiasan Yesus, lalu kemudian ketiga dulu kesatuan Yesus dan Bapa, dan yang menarik nanti kita akan lihat bagian yang kedua, domba-domba Bapa. Karena memang ada pernyataan Yesus yang memang perlu kita perhatikan apa maksudnya, karena ini berkaitan juga dengan judul predestinasi ala Injil Yohanes. Kita akan lihat di segmen yang ketiga tentang tema yang menguat dari ayat 27 sampai 29 yaitu domba-domba Bapa. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat Ngulik Alkitab, sahabat YKB TV, senang masih bersama dengan kami dalam program ini Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes 10 ayat 22 sampai 42. Kita tiba di segmen 3 ini, segmen penutup dengan judul Domba-domba dari kandang Allah, predestinasi ala Injil Yohanes. Baik, mari Pak Pendeta, kita mau ulik ini di bagian tentang domba-domba Bapa. Tema tentang domba-domba Bapa di ayat 27 sampai 29. Saya baca sedikit ya Pak Pendeta. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku.
Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ini apa artinya, Pak Pendeta? Ya, jadi sangat menarik karena dikatakan bahwa domba-dombaku. Nampaknya ada dua hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu ciri dari domba-dombaku. Ciri dari domba-dombaku itu adalah mendengar suaraku dan mengikut aku. Itu ciri dan hakikat domba-domba milik Yesus. Dari hubungan ini akan membuahkan hidup yang kekal, pasti tidak akan binasa untuk selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, kalau kita bicara kembali ke istilah predestinasi. Predestinasi itu artinya tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Nah, tujuan ilahi bagi kehidupan manusia itu tidak lain adalah keselamatan. Allah ingin setiap orang, setiap ciptaannya itu hidup dalam keselamatan Allah. Nah, disinilah muncul semacam konsep ya. Saya tidak mengatakan bahwa Yohanes mempunyai konsep, tapi predestinasi. Ya, kita melihat ini semacam konsep predestinasi bahwa Allah ingin menetapkan tujuan bagi setiap orang untuk mendapatkan keselamatan atau menjadi domba-dombaku. Nah, itu sebabnya ada istilah Bapa memberikan kepadaku. Di sini memang ada unsur bahwa setiap domba yang sungguh-sungguh menjadi domba Allah itu mau mendengar suara dan mau mengikut Yesus. Artinya bahwa di sini tidak hanya sepihak, tidak hanya Allah yang menetapkan pokoknya ini domba dan ini bukan. Allah ingin semua menjadi dombanya, tetapi tidak semua domba ini, tidak semua orang ini mau mendengar suara dan mengikut aku. Nah, disitulah ada keputusan dari Allah, ada penetapan dari Allah, tetapi toh ada respon dari manusia. Sehingga saya katakan ini bukan dekret ilahi yang sepihak. Ya, hanya mereka yang mau mendengar suaraku, mau mengikut aku, itulah yang menjadi domba-domba Allah. Dan domba-domba ini berada di tangan Allah yang penuh dengan kuasa. Sehingga dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat merebutnya dari tanganku, dari tangan Yesus yang ada juga tangan Allah sendiri. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka berada di dalam perlindungan tangan yang kokoh dan kuat. Tapi sekaligus juga siapapun yang sesungguhnya mendengar suara Yesus dan mau mengikutinya atau hidup di dalam kepatuhan kepada Yesus, mereka juga tidak akan tergoyahkan oleh godaan, oleh tantangan, oleh ujian apapun dalam kehidupannya. Nah, disinilah predestinasi penetapan tujuan hidup dari manusia itu bersifat dialektis, ya. Artinya ada dua unsur yang bisa dikatakan berkelindan begitu ya. Berkelindan itu artinya jalin menjalin menjadi satu lingkaran yang tak terputuskan. Para domba pasti mendengar suara Yesus dan mengikut Yesus. Mereka mendengar suara Yesus dan mengikut Yesus karena mereka milik Allah dan berasal dari kebenaran. Jadi mereka menghayati, ada penghayatan dari pihak domba ini bahwa mereka itu adalah milik Allah dan oleh karena itu mereka mau mendengar suara Allah, dan itu juga sekaligus menegaskan atau memberikan semacam semacam pengakuan bahwa mereka itu berasal dari kebenaran. Maka tak seorang pun dapat merebut dari tangan Yesus karena Bapalah yang memberikan mereka dan Bapa lebih besar dari segala sesuatu. Apa yang dikatakan atau yang diungkapkan oleh penginjil Yohanes ini di kemudian hari juga diungkapkan oleh, atau lebih tepatnya di kitab yang lain oleh Rasul Paulus, pernah diucapkan juga bahwa
tidak ada satu kuasa pun, bahkan kuasa kematian sekalipun, yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Barang siapa berada di dalam genggaman Bapa, barang siapa yang menyerahkan dirinya untuk digenggam oleh Bapa, maka tidak ada satu kuasa pun yang dapat merebut dirinya. Dan mereka itulah yang kemudian dikatakan memiliki hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal dan kemudian diungkapkan juga tidak akan binasa selama-lamanya. Saya kira ini dua pemahaman yang sangat menarik untuk diperhatikan, ya. Kebanyakan orang dengan cepat meloncat dari hidup yang kekal itu artinya tidak binasa untuk selama-lamanya. Padahal seharusnya tidak demikian. Jangan terburu-buru meloncat, ya. Hidup yang kekal yang diungkapkan di sepanjang Injil Yohanes itu mempunyai pengertian yang sangat jelas, yaitu hidup dalam terang. Perhatikan Injil Yohanes pasal 1 ayat 4, ya. Di sana dikatakan siapa yang berada di dalam Yesus, ia hidup di dalam terang. Hidup dalam segala kelimpahannya. Ini masih dalam satu perikop, cuma ayat yang lebih terdahulu yaitu ayat 10. Banyak orang yang memiliki pemahaman secara keliru. Hidup dalam segala kelimpahannya itu berarti material, ya. Secara materi berkelimpahan luar biasa. Saya kira ini pemahaman yang tidak tepat, ya. Hidup dalam segala kelimpahannya berarti hidup dalam segala maknanya. Hidup dalam segala keunikannya, hidup dalam segala kebaikannya. Itulah hidup dalam segala kelimpahannya, ya. Kemudian juga hidup yang berada di dalam firman yang kekal pada pasal 3 ayat 15. Barang siapa hidup di dalam Yesus, ia hidup di dalam firman yang kekal. Nah, artinya bahwa hidup yang kekal itu tidak seketika meloncat kepada kehidupan abadi setelah kematian, melainkan pertama-tama dan terutama ia berbicara tentang kehidupan di dalam dunia ini. Apakah ia hidup dalam terang? Apakah ia mempunyai hidup yang sungguh bermakna, mempunyai kualitas? Ya, apakah ia hidup di dalam firman yang kekal? Dan bila demikian halnya, hidup yang dijalaninya, maka barulah sampai pada kehidupan yang abadi setelah kematian ini, yaitu afterlife. Ya. Jadi tidak seketika ke sana, tetapi harus berangkat dari kehidupan di masa kini, di dalam dunia ini. Apakah kehidupan kehidupan seseorang itu mencerminkan kehidupan sebagai domba-domba milik Allah, yang hidup di kandang Allah, yang berasal dari kandang Allah, berasal dari kebenaran, hidup di dalam terang, dan hidup di dalam firman yang kekal tadi. Ataukah tidak? Ya, kalau tidak, ya otomatis kita bisa mengatakan ia bukan domba-domba milik Allah. Tetapi siapa yang menjadi domba milik Allah, maka ia memiliki kehidupan yang kekal, kehidupan yang di dalam terang dan berkualitas. Begitu, Bu Santi. Jadi bisa dipahami kenapa Yesus mengatakan ayat 26, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Bukan karena Allah menetapkan itu sejak semula, tapi memang mereka sedari awal memang tidak mau mendengarkan. Jadi ya memang tidak berasal dari kandang karena memang dari awal mereka tidak mau mendengarkan. Baik Pak Pendeta, bagaimana dengan ayat 40 sampai 42, walaupun memang ini tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis, tapi ini berkaitan juga rasanya dengan teks sebelumnya, apalagi di ayat 42 ya, lalu banyak orang di situ percaya kepadanya. Di antara sebagian orang yang menentang, tapi ternyata ada juga yang percaya kepadanya. Bagaimana nih Pak Pendeta, mau dieksplor tentang teks ini? Jadi ayat 40 sampai 42 ini mengingatkan bahwa tadinya mengawali pelayanan Yesus kan ia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Dan sekarang ia kembali ke sana. Nah, ini menarik karena ini juga nampaknya menandai berakhirnya pelayanan Yesus secara publik, dan perikop-perikop setelah itu pembangkitan Lazarus, pengurapan Yesus dan sebagainya dilakukan di rumah Lazarus dalam lingkungan yang lebih privat begitu ya. Nah, kembalinya Yesus ke tempat di mana ia dulu dibaptiskan oleh Yohanes ini mempunyai makna seolah-olah Yesus mau kembali mulai dari awal pelayanannya.
Ya. Nah, di situ ditekankan bahwa Yohanes memang tidak melakukan tanda-tanda atau mukjizat. Ya. Di sini sebenarnya mau mengatakan bahwa Yohanes itu bukan seorang nabi. Sekalipun ia bukan seorang nabi, tetapi apa yang ia persaksikan tentang Yesus adalah benar adanya. Bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menanggung dosa-dosa dunia. Dan kemudian justru disitulah banyak orang yang percaya. Jadi sekalipun Yesus mengalami penolakan di Yerusalem, tetapi di tempat Yohanes itulah ia justru banyak orang yang percaya kepadanya. Jadi ini seolah-olah hendak menekankan bahwa karya pelayanan Yesus memang ditolak oleh orang-orang Yahudi, oleh kaum Yahudi di Yerusalem. Tetapi tidak demikian di tempat di mana Yohanes memulai pelayanan atau di mana Yesus memulai pelayanan setelah dibaptiskan oleh Yohanes. Justru di sanalah ia mendapati banyak orang percaya kepadanya. Begitu. Ya. Lalu dari teks yang tadi sudah diulik oleh Pak Pendeta, apa ini relevansinya untuk kita semua ini? Maka kita ini bagian dari kandang dia juga, atau mungkin jangan-jangan kita merasa bagian tapi jangan-jangan enggak justru. Ya, sebenarnya begini. Prinsipnya adalah begini. Kita dipanggil untuk menghayati siapakah diri kita. Ya. Jadi kalau kita tidak menghayati diri kita sebagai domba milik Allah, maka kita tidak pernah mau mendengar suara Yesus. Tidak pernah mau mengikut Yesus secara sungguh-sungguh, secara serius. Dan sekaligus juga sebenarnya dengan kita tidak menghayati diri kita sebagai domba milik Allah, kita sebenarnya tidak percaya adanya hidup yang kekal yang Tuhan janjikan kepada kita. Barang siapa, mau saya balik ya, barang siapa percaya pada janji Allah, ada hidup yang kekal di dalam Yesus, maka ia akan menghayati dirinya sebagai domba-domba milik Allah yang mau mengikut Yesus, mau mendengar suara Yesus. Ya. Dan mewujudkannya di dalam seluruh kehidupannya di dalam dunia ini. Ya. Nah, Allah menetapkan, atau tepatnya Allah menghendaki kita semua itu selamat. Ya. Tetapi toh, setiap orang juga memiliki kebebasan untuk menanggapi tujuan dan kehendak dari Allah itu. Siapa yang menanggapi secara positif, secara serius, maka ia akan menghayati bahwa aku adalah milik Allah, maka aku akan hidup di dalam terang Allah. Aku akan hidup di dalam firman yang kekal itu. Tetapi jikalau orang lebih terpesona pada hal-hal yang lain dan tidak percaya pada janji dan jaminan yang diberikan oleh Allah, ya mereka akan menolak. Mereka tidak akan percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ya. Jadi apa relevansi dari perikop ini? Sebenarnya mau mengajak kita semua untuk mari kita hayati siapakah diri kita. Mari kita hayati apakah yang Allah tetapkan bagi kehidupan kita. Tujuan apakah yang sebenarnya Allah inginkan atau Allah tetapkan untuk kehidupan kita. Bukan hanya kehidupan di dalam dunia ini, tetapi juga kehidupan setelah kita meninggalkan dunia ini. Kita dipanggil untuk menghayati itu. Maka dengan penghayatan seperti itu, kita akan sungguh-sungguh menjadi domba-domba milik Allah yang berada dan berasal dari dalam kandang Allah sendiri. Maka percayalah bahwa siapapun yang menyerahkan dirinya dalam genggaman tangan Allah, tunduk dan patuh pada suara Allah, maka tidak ada satu kuasa pun yang dapat merebutnya. Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan domba ini dari milik Allah. Jadi tidak berlaku satu pemahaman sebaik-baiknya orang, kalau memang ditetapkan binasa, akhir hidupnya akan murtad.
atau melawan Allah. Sejahat-jahatnya orang, kalau dia ditetapkan selamat, maka menjelang akhir hidupnya ia akan bertobat. Tidak ada pengertian semacam itu. Yang ada adalah bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh menghayati dan mau patuh dan tunduk kepada Allah, sampai selama-lamanya ia bersama-sama dengan Allah. Bahkan kematian tidak akan memisahkan Allah. Tidak akan memisahkan orang itu dari Allah dan dari kasih-Nya. Begitu, Bu Santi. Iya, menarik ini ya. Tadi Pak Pendeta justru pakai statement pertama, jika kita memang percaya begitu, ia memberikan jaminan kehidupan yang kekal, maka itu juga berlaku kan di saat ini juga. Relasi kita bersama dengan Dia di saat ini. Di saat ini kita mau mendengarkan Dia, di saat ini juga kita mau berupaya sungguh-sungguh mewujudkan apa yang menjadi kehendak-Nya. Karena Dia adalah Mesias yang sejati, pembebas dalam seluruh kehidupan yang utuh, tidak parsial begitu ya, tetapi sungguh-sungguh yang utuh. Dan yang memberikan jaminan itu adalah Allah sendiri, karena Yesus dan Allah adalah satu adanya. Ya. Baik Pak Pendeta Mungki Asasmita, terima kasih untuk kesediaan mengulik pada episode kali ini, dan ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV. Kita akan menutup dalam doa. Pak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari kita kembali berdoa. Allah Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur bahwa kami boleh menggali dan mengulik firman-Mu tentang domba-domba milik-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari bersama dan apa yang kami renungkan bersama, sungguh-sungguh kami resapi dalam kehidupan kami, sehingga kami menghayati apa yang sesungguhnya menjadi tujuan dan ketetapan Allah atas kehidupan kami. Dan biarlah kami memberikan respons yang baik, yang positif, sehingga kami senantiasa tunduk, patuh, dan hidup di dalam firman yang kekal itu, agar supaya setiap kami boleh tetap menjadi domba-domba milik Allah yang menikmati kehidupan yang kekal, yang tidak akan binasa selama-lamanya, dan senantiasa berada di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin.